Ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita berkenaan dengan orang yang masuk surga bersama-sama nenek moyang mereka, anak cucu mereka, ya, dan mendapat salam dari malaikat, ya, karena kesabarannya. Jadi dia masuk surga itu karena kesabarannya. Sudah tentu kesabaran itu merupakan hal yang dipertanyakan nantinya. Ya, di dalam surah Al-Imran, ya, kesabaran itu dipertanyakan. Dan merupakan syarat orang bisa masuk surga itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Imran ayat 142. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Ya. Jadi pertanyaan, am hasibtum, apa kamu mengira kamu akan tadkhulul jannah, kamu akan masuk surga, padahal belum. Ya'lamillahu alladzina jahadu, padahal belum Allah membuktikan bahwa kamu orang-orang yang berjihad. Nah, berjihad itu perlu kita jelaskan, jangan sampai seolah-olah berperang saja. Berjihad itu artinya berusaha sungguh-sungguh. Apapun ibadah kita untuk kemaslahat umat diusahakan sungguh-sungguh. Apa saja. Pernah nggak kita di dalam diri kita itu berusaha untuk kemaslahatan umat sungguh-sungguh, apapun, ya. Jahada minkum wa ya'lamus sabirin, dan kelihatan kamu sabar. Jadi banyak tugas-tugas kita ini, ya. Jadi kalau Allah tuh nanya, ya, dan dia ingin membuktikan, ya, ya'lamillah alladzina jahadu. Jadi ingin melihat kita, walaupun yang kita lakukan jihad itu kecil-kecilan, ya, tidak perlu sampai besar-besaran, tapi jihad itu mengandung makna bahwa kita lakukan kebajikan itu sungguh-sungguh bersama-sama orang, sehingga itu menginspirasi masyarakat lingkungan kita, ya, siapa saja turut serta. Ya. Misalnya kita melakukan infak untuk anak yatim, terus menerus kita lakukan sehingga betul-betul menjadi kekuatan, ya, kekuatan masyarakat dalam berinfak untuk menyantuni anak yatim. Anak yatim kita bisa sekolahkan, anak yatim kita bisa jamin, ya, masa depannya
lapangan kerjanya, itu namanya berjihad itu ya. Dan wa ya'lamu as-sabirin, dan dia mengetahui orang-orang yang sabar. Nanti paling tidak di dalam selama kita hidup ada terbesit di dalam cita-cita kita, ya, harus punya cita-cita. Dalam surah Al-Ankabut, ya, dalam surah Al-Ankabut ayat 30, ayat terakhir, ya, surah Al-Ankabut halaman 69. Tuh. Jadi ada pikiran kita untuk berjihad, dalam hal kecil-kecil, ya, yang dimulai dari yang kecil, ya. Misalnya tadi menyantuni orang miskin, anak yatim, terus menerus mengajak orang, ya, sehingga jihad itulah namanya jihad, sungguh-sungguh dipikirkan, sungguh-sungguh dikerjakan, gitu ya. Jadi dalam cita-cita hidup kita itu harus ada semangat jihad itu. So ini dipertanyakan Tuhan. Wa ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, di antara kalian, ya. Jadi kita cita-citakan, ya. Ayat terakhir surah Al-Ankabut, walladzina jahadu, dan orang-orang yang berjihad fina, dalam mencari keridhaan Allah, lanahdiyannahum subulana, akan, sampai 2 kali taukidnya. Taukid itu artinya janji Allah, menguatkan, maka akan kami berikan jalan kepada subulana, kepada jalan-jalan kami. Artikan, kalau bapak-bapak bercita-cita melakukan sesuatu untuk kebajikan dalam rangka jihad, ya, nanti buktikan bahwa Allah itu akan berikan jalan yang tidak kita sangka-sangka, gitu, ya. Wa innallaha ma'al muhsinin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang muhsinin. Itu sebabnya sebelum ini saya menceritakan bahwa orang yang bisa melangkah, ya, setelah jadi orang beriman itu melangkah untuk jadi orang mukmin, dia harus muhsinin, ya. Bisa melangkah ke arah amar ma'ruf nahi munkar, gitu. Bisa melangkah ke arah jihad. Orang muhsinin itulah yang kita harapkan, karena di dalam hatinya itu ada perhatian atas kepentingan orang banyak, atas kepentingan masyarakat, atas kepentingan melawan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Tuh, ya. Tuh. Jadi kalau kita punya tekad dalam hati, maka dicarikan oleh Allah tuh jalan-jalannya. Misalnya ketemu kawan, ketemu sahabat, ya, gitu.
Karena merupakan pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira cukup merupakan hal-hal yang menguatkan hati kita untuk kita lakukan. Ya. Saya kira kita akan lanjut dengan sudah sampai di situ dulu ya. Sabar, ya. Dan kesabaran itu ingin dilihat Allah. Ya, ya'laman dia akan melihat bahwa kita termasuk orang-orang yang sabar. Nah, sekarang kita lanjutkan. Malaikat mengucapkan salam. Salamun alaikum bima sabartum fanima uqbadar. Ya. Mari kita lihat satu ayat sebelumnya. Wallazi nasabaru, orang-orang yang sabar, kembali lagi ya. Ibtigha'a wajhi rabbihim. Sabar itu dilakukan dalam rangka mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ridho. Ada dua yang sering disebut dalam Al-Qur'an. Ada wajah Allah. Jadi kita mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ridho ada yang namanya ridho. Nah, kalau dua kata itu sebetulnya satu yang lebih tinggi ya. Jadi wajahi rabbihim. Terus kembali wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, gitu ya. Yang saya jelaskan. Ya, sholatnya sudah mantap ya. Kemudian infaknya sudah dilakukan sekuat tenaga sampai dengan, bayangin ya, di dalam Al-Qur'an itu sudah saya susun sebenarnya, belum saya tulis ya. 7 tingkat ya. Kalau kita tidak telaten baca Al-Qur'an tidak ngerti ya. Tapi itu bertingkat-tingkat. Dari 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6, ke 7. 1, ke 2 itu ada ciri-cirinya. 2, ke 3 ada ciri-cirinya. Ke 3, ke 4 ada ciri-cirinya. 4, ke 5 ada ciri-cirinya. 5, ke 6 ada ciri-cirinya. 6 ke 7 aja ciri-cirinya. Kan tidak mudah memahami sehingga bisa mengklasifikasi dalam hal infak itu sedemikian dalam gitu ya. Wa yadru'una bil hasanati sayyi'at. Nah, dia istimewanya dia menolak kejahatan itu. Ya, dia balas kejahatan itu dengan kebaikan. Jadi kalau kita katakanlah mengatain orang itu, mengejek orang, dia nggak peduli itu. Ya, dia tidak peduli. Katakan disakiti hati, dia tidak peduli. Dia akan membalas segala kejahatan kita itu dengan kebaikan, ya, melumpuhkan hati orang itu dengan kebaikan. Bagaimanapun orang itu kalau dengan kelakuan kita yang baik, ya, dengan perhatian kita kepada dia, insya Allah akan lumpuh, akan merasa kebaikan, kecuali sudah jadi setan, ya, ya. Ulaika lahum, mereka itu uqbadar, mereka itulah bagi mendapat rumah
kesudahan yang baik di akhirat. Ya, saya kira ini dalam rangka apa? Menerjemahkan ulaika humul muflihun. Ya. Di dalam Al-Baqarah ayat terakhir ayat 5, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang menang. Nah, di dalam kemenangan itu dirinci nanti antara lain ulaika lahum uqbaddar. Ya. Mereka itulah yang dapat kesudahan, mendapat rumah yang baik di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.